Oke, kita mulai sekarang ya, Pak Abui, Pak Susanto. Saya sapa teman-teman dulu, selamat pagi semua teman-teman real estate agent dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam webinar pagi hari ini dengan topik Smart Recruitment in Difficult Times. Teman-teman, pagi hari ini kita bersama dengan narasumber luar biasa yang akan men-sharingkan banyak sekali tips yang tentunya akan memberikan insight buat kita yang sangat aplikatif ya. Yang pertama saya ingin perkenalkan narasumber yang pertama dari Solo ya, ada member broker Era Irea, ada Bapak Susanto Lim. Halo Pak Susanto, apa kabar? Pak David, pagi teman-teman semua. Ya Pak Susanto, thank you sudah terhubung bersama kita. Mungkin suaranya agak lebih keras ya Pak ya, karena kita suara terdengar di sini kurang begitu jelas. Thank you Pak Susanto Lim sudah bergabung bersama kita, dan Pak Susanto nanti akan paparkan tips-tips jitu-nya dalam strategi rekrutmen gitu ya. Dan narasumber berikutnya sudah bergabung bersama saya pagi hari ini, ada Bapak Abui Chia. Halo Pak Abui. Halo Pak David, halo Pak Susanto, halo semuanya, salam sehat selalu. Luar biasa nih, Pak Abui merupakan member broker Era Fiesta Group ya. Saya lihat di sosial media Pak Abui dalam masa-masa sulit seperti ini justru Pak Abui mampu melampaui target dari biasanya. Nanti Pak Abui akan cerita juga mengenai itu dan tentunya akan membahas mengenai strategi rekrutmen. Tapi sebelum kita masuk ke sesi kita diskusi bersama dua narasumber kita, di sini saya mau sapa teman-teman yang sudah bergabung ya. Di sini ada CEO Era Indonesia, Pak Darmadi Darmawansa. Halo, selamat pagi Pak Darmadi. Terima kasih sudah bergabung Pak, luar biasa. Ada teman-teman dari Era Graha, ada Era Winham, ada teman-teman dari Solo tentunya, squadnya Pak Susanto ya. Ada Pak Pram dari Era Pratama, ya. Ada Ibu Tati Budiarti, ada Pak Bambang Suryadi dari Era Cipta BSD, luar biasa, dan tentu akan terus bergulir karena peserta kita yang sudah registrasi sudah masuk ke kita cukup banyak ya. Dan nanti sesi kita akan discuss kurang lebih selama 2 jam. Begitu, Pak Susanto sudah siapkan materi untuk presentasi juga hari ini. Pak Abui nanti kita juga akan banyak chit-chat seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya sebagai pembuka gitu ya kepada dua narasumber kita gitu ya, Pak Susanto dan Pak Abui. Dalam kondisi seperti ini Pak Abui, kita ngomongin market katanya sedang bergejolak begitu, sangat dinamis ya. Ngomong-ngomong, sebelum ngomong strateginya Pak, saya mau tahu Pak Susanto dan Pak Abui, mungkin Pak Susanto dulu gitu ya, ada berapa jumlah agent yang Bapak punya saat ini dalam kantor Pak? Silakan. Total agent yang ada di kantor kami total 38 Pak. Wow. 38 Oke. Di 3 kantor. Baik. Ya. Baik. Kalau Pak Abui? Kalau di saya kurang lebihnya sekitar 70 Pak. 70 sampai 80 lah. Wow, dahsyat. Jadi narasumber kita sudah membuktikan bagaimana rekrutmennya begitu luar biasa gitu ya. Dan nanti kita akan bedah lebih lanjut. Dan teman-teman dalam sesi Smart Recruitment in Difficult Times ini kita akan bedah strategi ya. Jadi bagaimana strategi rekrutmen yang efektif di tengah market yang sedang bergejolak. Kemudian bagaimana bukan hanya rekrutmen, tapi juga leadership atau kepemimpinan yang efektif dalam suatu tim. Jadi Pak Susanto dan Pak Abui akan paparkan mengenai 2 poin luar biasa itu. Kemudian bukan hanya di situ, setelah rekrutmen, kemudian Pak Abui dan Pak Susanto akan ceritakan juga bagaimana menciptakan seorang leader-leader baru, ya. Dan bukan hanya seorang leader-leader baru, leader-leader biasa, tapi leader-leader ini mampu perform secara luar biasa, ya. Menarik sekali. Oke, baik. Mungkin Pak Susanto kita langsung bisa sharing ya. Yang pertama mungkin saya kasih kesempatan Pak Susanto dulu ya, Pak Abu ya, untuk sharing. Silakan Pak Susanto mengenai topik yang Bapak akan bawakan. Silakan. Oke. Ya, jadi pagi ini saya akan sedikit memberikan strategi kami di dalam hal rekrutmen di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini. Jadi bagi kami rekrutmen ini adalah hal yang penting, hal yang sangat vital di dalam bisnis real estate agent. Kenapa kami katakan vital? Karena dalam rekrutmen ini kami harus menciptakan ekosistem bisnis
bagi kantor kami supaya tercipta ekosistem yang baik. Jadi jumlah MA terpenuhi, jumlah agent real estate agent terpenuhi, dan tercipta kerjasama antara real estate agent dengan kantor. Jadi akan tercipta simbiose yang saling menguntungkan dan yang nantinya akan berakibat pada kinerja kantor kita akan lebih baik. Ya. Jadi dalam ekosistem ini rekrutmen sangat penting karena kami ingin bahwa agen-agen yang bergabung di kami ini adalah agen-agen yang punya standar minimum, punya kualitas. Jadi tidak ada yang pinter, ada yang biasa dan banyak yang jelek, bukan begitu. Jadi kami akan menciptakan ekosistem yang di mana agen-agen yang bergabung ini punya standar minimum, paling minim yang bisa untuk menciptakan suasana kantor yang bagus, kerja tim yang bagus, dan pada akhirnya akan membuat kantor ini bisa untung dan bisa menghasilkan. Nah, kemudian di masa pandemi ini, rekrutmen online ini sangat-sangat membantu kami dalam rekrutmen. Jadi, dan kami prediksi bahwa rekrutmen online ini akan jadi kebiasaan baru setelah berakhirnya masa pandemi COVID-19 ini. Karena saya lihat rekrutmen online ini praktis, artinya dari sisi waktu orang bisa, misalnya dia masih bekerja di kantor yang lama, dia bisa gabung, kemudian tidak terkendala jarak. Jadi beberapa agen baru yang bergabung di kami pada masa pandemi ini banyak yang dari luar kota. Jadi mereka mungkin di kotanya malah dari kota besar. Jadi dari kota besar mungkin dia pekerjaannya ada masalah, kemudian dia balik ke Semarang, balik ke Jogja, balik ke Solo, dan bergabung di kantor kami. Jadi pada masa pandemi ini kita malah nambah agen, kira-kira ada 8 yang sudah kami pilih dengan baik. Kemudian ini adalah contoh-contoh yang kami lakukan selama masa pandemi COVID-19. Jadi kami selalu mengadakan acara-acara yang bisa menarik orang untuk bergabung di kantor kami. Jadi mungkin tidak selalu kelihatan kalau kita rekrutmen, tetapi kita mengadakan seminar kita buat materi-materi yang cukup membuat agen atau calon agen tertarik untuk bergabung di kantor agen properti. Kemudian ini tadi yang ekosistem real estate agent yang harus kami tuju, kami bentuk supaya terjadi simbiose yang saling menguntungkan. Nah, hal yang penting yang nomor 3 ini bahwa rekrutmen like selling, artinya rekrutmen ini seperti kita jualan. Jadi yang pertama mereka harus tahu kantor kita. Nah, kantor kita ini mesti satu, punya brand yang kuat. Jadi personal brand dari kantor ini cukup menentukan seberapa banyak orang akan tertarik gabung di kantor kita. Jadi makanya kami dengan memakai IRA ini banyak orang yang tertarik karena mereka sudah tahu dari Jakarta, mereka sudah tahu IRA atau ERA, dari Surabaya mereka tahu ERA. Jadi pada waktu dia balik ke Semarang atau Solo atau Jogja, dia langsung minat gabung di kantor kita. Dia tahu kantor kita. Kemudian yang kedua, mereka harus suka kantor kita. Maksudnya ada respect terhadap kantor kita. Makanya yang pertama ini untuk kantor kita supaya dikenal, satu di samping branding, tentu prestasi-prestasi dari kantor kita mesti kita tampilkan di media sosial, di Facebook, di Instagram, atau di media sosial yang lain, supaya mereka tahu bahwa kegiatan-kegiatan di kantor kami sangat-sangat positif. Kemudian tentunya mereka juga harus tahu bahwa di kantor kami ada leader-leader yang membantu atau mentor-mentor yang akan membantu mereka kalau mereka bergabung di kantor kami. Kemudian tentunya prestasi dari agen-agen kami. Mengapa kita selalu tampilkan bahwa agen-agen kami yang berprestasi untungnya di era ini ada
rutin bahwa ada penghargaan terhadap agent-agent kami, terhadap agent-agent dari IRA, dari ERA. Jadi kalau di Jawa Tengah Jogja ini setiap bulan selalu ada top 25 ERA Central Java dan Yogyakarta. Kemudian secara nasional setiap bulan ada top 25. Kemudian setiap 6 bulan mereka mendapat penghargaan di periode pertama. Kemudian di akhir tahun mereka akan ditentukan bahwa top tahun tersebut akan terjadi di akhir tahun. Kemudian di tingkat nasional, ERA juga mengadakan penghargaan top 300 nasional, kemudian top 200, top 100, dan top 50, serta top 25. Nah, ini yang memacu agent-agent kami untuk bisa berprestasi. Nah, dari situ, kalau agent-agent, dan bagi kami kantor, kami akan membuat mereka ini bisa mendapat nomor atau menjadi juara di situ dengan prestasinya. Jadi kami yakin bahwa dengan mereka mendapat status juara atau status penghargaan, kami yakin bahwa sukses itu akan attract sukses. Jadi dengan prestasi agent-agent kami tentu akan bisa menarik teman-temannya si agent itu sendiri, kemudian masyarakat, kemudian juga orang-orang properti yang ingin bergabung. Jadi mereka akan lihat, oh kantor ini hebat, ini kantornya banyak juara-juaranya. Nah, dari situ mereka akan suka dengan kantor kita. Nah, dengan suka dan dia tahu prestasi, mereka akan percaya dengan kantor kita. Dan akhirnya mereka ingin bergabung. Nah, kemudian yang ini penting bahwa dengan percaya ini no trust, no sale. Jadi kalau mereka tidak percaya, tidak akan mereka mau bergabung dengan kantor kita. Jadi jadi ini pentingnya adalah kalau kita memposisikan kantor kita, posisikan kantor-kantor dengan training yang bagus, dengan coaching yang bagus, dan dengan prestasi agent-agent kita yang bagus, kita akan menarik orang-orang yang akan sejenis. Jadi menarik orang-orang yang pengen juara, pengen bisa, pengen jadi top agent, pengen belajar. Nah, itu kita akan mendapatkan calon-calon agent yang dalam tanda kutip sudah kelihatan berprestasi. Nah, tapi kalau kita memposisikan ini dengan kantor yang penuh training, sedangkan calon agentnya tidak pernah mau belajar juga, mereka nggak akan tertarik ke kantor kita. Jadi memang saya memposisikan bahwa kantor kami mesti harus dapat orang-orang yang berkualitas. Nah, kalau kami ingin mendapatkan agent-agent yang berkualitas, tentunya harus dimulai dari kami sendiri, dari kantor sendiri, supaya kantor kami ini dilihat orang juga berkualitas. Jadi ini nomor 4 penting bahwa kualitas rekrutan kita ini mencerminkan kualitas kantor kita. Jadi kalau saya misalkan bahwa level kantor kita A, pasti kita minimal akan dapat calon agent yang dengan kualitas B, C. Tetapi kalau kantor kita dinilai hanya mendapat kualitas C, tentunya agen yang akan bergabung tentu dari kualitas D dan E. Jadi ini penting dari kembali ke diri kita sendiri dari kantor, bahwa kantor mesti harus memberi prestasi dulu, mendapat prestasi dulu, dan kantor ini mesti mencerminkan kantor yang berkualitas. Baru kita akan mendapatkan calon-calon agent yang juga berkualitas. Nah, kenapa ini juga bahwa rekrutmen harus dilakukan secara konsisten? Karena kami biasa ada banyak yang ngomong bahwa dalam rekrutmen ini berlaku teori Pareto, bahwa 20% agent pasti dalam 100% agent, 20% agent berkualitas, sedangkan 80%-nya di luar yang A tadi, jadi ada yang cukup dan ada yang jelek. Tetapi kami yakin bahwa dengan rekrutmen yang terus-menerus konsisten, tentunya teori Pareto itu tidak akan berlaku, karena kami melihat bahwa dengan bertambahnya orang yang masuk dan dengan training dan coaching yang rutin dan konsisten, tentunya yang kualitas C ini akan berkurang, kemudian kualitas B ini akan nambah dan A akan nambah. Jadi kantor dengan rekrutmen yang konsisten, dengan training coaching yang berkesinambungan, saya rasa kantor ini akan berisi agent-agent yang berkualitas. Dan memang di kantor kami, setiap kantor hanya
hanya tersedia seat 25 seat. Jadi memang kami nggak bisa nambah jumlah tempat duduk dalam jumlah kantor, karena kalau nanti lebih dari itu tentu kita aturkan di kantor kami yang lain. Jadi menurut saya teori Pareto dalam bisnis real estate agent ini sudah tidak relevan lagi, karena dengan rekrutmen yang teratur dan konsisten akan mendapatkan agent-agent yang berkualitas. Kemudian ini yang penting, bahwa dalam bekerja real estate agent ini kita tidak boleh melibatkan emosi. Artinya tentu dalam menilai kinerja atau prestasi dari real estate agent kita, tentu harus berdasarkan bahwa hasil yang didapat atau hasil yang dicapai oleh real estate agent. Jadi jangan karena hubungan dia sudah ikut lama, terus mau karena dia agennya ini tidak berprestasi, kita takut untuk mengeluarkan karena kita masih terlibat emosi dengan dia, dengan agen-agen ini. Jadi kalau sampai emosi ini masih dilibatkan, kualitas kantor, kualitas agen kita tidak akan bisa naik, karena tentunya agen-agen yang top, kalau dia bergabung dengan agen-agen yang malas, tentunya agen yang top ini malah tidak nyaman, mungkin akan gerah dan akan malah keluar. Jadi memang yang penting ini jangan pernah melibatkan emosi dalam urusan kerjaan. Mungkin itu Pak David yang bisa saya jelaskan dalam menurut kami. Baik, Pak Susanto. Tadi yang Bapak sampaikan, saya rasa saya juga melihat poin-poin itu di Pak Abuy punya. Jadi saya setuju sekali bahwa Pak Abuy bermain di market Tangerang begitu ya, Tangerang, kemudian Tangerang Selatan seperti itu ya, Pak Abuy. Pak Abuy ini sosok yang sukses gitu Pak. Jadi sukses attract sukses. Jadi Pak Abuy ini meskipun sebenarnya ini secara personal sudah brandnya dia sudah kuat sekali ya, ditambah dengan era. Kemudian marketing yang join ke tim Pak Abuy juga saya sepakat sekali bahwa tadi yang Pak Susanto sampaikan kelasnya itu ngikut gitu loh. Nah bagaimana Pak Abuy mungkin boleh berbagi Pak. Kalau tadi Pak Susanto boleh sudah paparkan beberapa tipsnya. Kemudian Pak Abuy mungkin apa yang selama ini Pak Abuy lakukan? Tadi Bapak menyampaikan ada sekitar 70-an marketing Bapak punya seperti itu. Ya. Strategi Bapak apa? Ya, satu yang pasti ya saya punya leader ya, dia akan mengajak teman-temannya dulu ya Pak ya untuk menggabung, dan dia akan lihat sosoknya. Misalkan si leadernya ini ternyata dulu saya ngerekrut jualannya biasa-biasa aja nih Pak David. Ternyata gabung ke saya, ke era, wah kok jualannya kenceng banget nih. Jadi otomatis teman-temannya yang tadinya brand lokal atau apa, itu jadi ikutan pingin join gitu loh. Pingin ikutan join. Bahkan ada yang sampai nanya sama saya ada kenal dekat sama bosnya, saya nggak terima gitu loh ya. Karena untuk menjaga hubungan, saya juga nggak mau terima gitu. Cuma dari teman-teman dekatnya si leader ini, banyak ikut join. Jadi mereka standarnya mungkin di kantor yang biasa yang lokal, mungkin sistem trainingnya kurang atau apa, atau support dari prinsipalnya itu kurang, akhirnya mereka mau aja ikut join gitu loh pada David. Nah, selain itu saya lihat kan kayak kemarin dapat promo dari Era Indonesia, misalnya training cuma 100.000, dan kalau untuk yang PHK ya malah dikasih free kan. Betul. Saya bikin spanduk Pak David. Saya bikin spanduk untuk saya pasang di depan kantor, udah pasti ya. Depan kantor, terus saya pasang lagi di media sosial saya, gitu. Di media sosial saya, terus saya pasang, dan dalam waktu 1 bulan ini nih, bulan Mei ya, kalau nggak salah sih, yang gabung sih kurang lebih 15 orang ada ya Pak. Wow. Cuman ya semua kan masih kita seleksi, masih kita kita training, nggak apa-apa, yuk mau join dulu, kita coba discuss dulu gimana gitu. Yang paling utama saya selalu nanya saya bilang ke tim saya, leader saya, kalau saya nggak bisa interview langsung kan mereka yang interview ya, motivasi untuk gabung ke Era Fiesta itu apa dulu gitu. Kalau misalnya jadi marketing saya cuma mau dapat yang gaji, ya kita nggak bisa gitu loh, karena sini sistemnya partner gitu loh. Nah jadi saya tekenin,
eh, tujuan utama mau gabung di sini itu apa gitu. Kita mau apa? Mau sukses bersama kah? Apa emang saya cuma mau coba-coba kan bisa. Saya mau Biasanya orang-orang yang punya motivasi seperti apa nih Pak Abu, yang punya chance sukses lebih besar menurut Pak Abu? Nah, saya kebetulan ini saya ada satu marketing namanya Pak Raymond ya. Itu kalau nggak salah dapat rekomendasi dari Era Fajar, Pak. Dia tinggal di Jakarta Barat. Nah, dia tuh berapa kali ngajak saya ketemu, saya nggak bisa. Pertemuan pertama udah janji saya nggak bisa, saya cancel. Pertemuan kedua diajak lagi, saya nggak bisa, gitu. Pertemuan ketiga pas saya di Jakarta lagi ada gathering produknya Delana apartemen, saya suruh datang Pak, gitu. Langsung dia datang ketemu dengan saya, gitu. Ngobrol lumayan lama, ya tertarik. Saya ngomong sama dia, ngapain sih Pak? Bapak gabung di saya jauh loh. Saya di BSD, di Banjarwijaya pilihan paling dekat cuma itu. Di Pamulang lebih jauh lagi, di Suvarna lebih jauh lagi gitu. Maksudnya untuk di era kan kita ada di Jakarta Barat lumayan banyak kantornya. Tetap dia nggak maunya ketemu dengan saya dulu, baru dia mutusin gitu. Nah, kenapa itu Pak? Bisa orang seperti itu sama Pak Abu? Saya juga baru kali ini ketemunya begitu Pak David. Okay. Ya udah mungkin direkomendasi dari Bu Monik atau apa ya, sosoknya saya atau apa, mungkin dia ingin tahu lebih dulu. Jadi sebelum dia mau gabung ke saya itu dia search saya dulu di data-data saya, kantor saya gimana gitu loh. Top enggak, apa gimana jualannya gimana, dia cari gitu loh. Nah, saya lihat juga networking-nya dia, saya tahu nih ini orang bagus, networking-nya juga bagus gitu loh. Akhirnya saya bimbing gitu, jadi kemana ya saya temenin gitu. Waktu baru gabung Maret sih masih belum aktif, tapi bulan April saya udah mulai dia iklan ya, Mei udah closing 2 unit gitu. Wow, Pada luar biasa. Nah, selain itu dia juga kenalnya lumayan ya. Kemarin saya temenin dia pergi ke salah satu perusahaan besar gitu ya. Itu punya listing kurang lebih 80-an aset yang mau dijual gitu di seluruh Indonesia gitu. Dia dipercaya untuk pegang juga gitu. Nah, itu total aset tuh sampai tetean loh. Pada kemarin saya udah ketemu ikut meeting juga di dalam situ. Jadi ya kalau kita mau cari yang emang ada juga sih yang ke kantor saya misalnya dari spanduk di jalan ya, juga yang mungkin karyawan pabrik atau apa. Tapi ada juga yang saya didik bisa jualan. Tadinya misalnya nggak aktif nih, dia sehari Senin sampai Jumat kerja di pabrik, Sabtu Minggu dia mau coba di properti, ya udah silakan saya bilang. Nanti kalau udah buktiin hasilnya, saya dulu pernah ada teman atau ada klien ya, saya jadi marketing, dia dulu kerja kantoran Pak. Tapi dia hasilnya ternyata lebih bagus di agent properti, dia tinggalin kerjaannya dia. Karena kalau saya bilang agent properti itu enak Pak, waktunya fleksibel. Saya bisa mau main sama anak bisa, anterin anak sekolah bisa, mau janji klien mau jam berapa kita tinggal ngatur gitu loh. Jadi akhirnya dia tinggalin kerjaannya dia dan tetap di sini gitu loh, Pak David gitu. Baik. Silakan Pak. Untuk di media sosial kan saya lumayan aktif nih, Pak. Kalau ada jual saya suka posting, ada training dari Era saya suka posting. Nah dari situ di Facebook saya itu temannya kan kebanyakan juga agent juga banyak. Mereka akan lihat Pak, gitu loh. Lagi pandemik ini kantornya dia nggak ngapa-ngapain nih, cuman ya udahlah, lo mau hidup mau mati ibarat katanya kan begitu, Pak David. Nah di Era kita beda gitu loh, ada Zoom terus tiap minggu 1-2 kali kasih motivasi gitu ya, jadi termotivasi gitu loh, kadang ikut join gitu Pak. Cuman karena saya ada hubungan baik dengan bosnya atau apa, ya saya nggak enak gitu loh. Kalau mau, sono permisi dulu sama bosnya, ngomong dulu gitu loh. Saya nggak mau gitu. Oke. Baik, jadi teman-teman real estate agent tadi kita sudah dengar ya dari Pak Abuy dan Pak Susanto tadi menyampaikan. Sedikit saya ingin tarik beberapa benang merah nih dari perbincangan kita tadi, bahwa kalau kita mau sukses dalam bisnis ini, yang pertama kita harus bergabung dalam sebuah brand yang kuat.
ya, Yes. seperti Era seperti itu ya. Jadi dengan bergabung dalam brand yang kuat, kita akan mampu menciptakan suatu ekosistem yang tadi Pak Susanto singgung ya. Jadi untuk sukses itu dibutuhkan ekosistem atau habitat di mana orang-orang sukses itu berkumpul. Nah, itu semua sangat kita mudah dapatkan dalam sebuah brand. Dan bukan hanya ekosistem saja, di dalam brand yang kuat, di situ juga terdapat sistem yang sudah teruji. Bahkan mungkin kalau saya boleh bilang bukan hanya sistem, tapi adalah sukses system. Jadi sistem yang mampu mendukung teman-teman untuk lebih mudah, lebih cepat sukses. Seperti tadi yang Pak Abui ceritakan, ada beberapa ada agent yang justru direferensikan, dan itu bisa terjadi ketika Pak Abui bergabung di dalam satu brand yang kuat, yaitu Era seperti itu. Ya, bahkan berikutnya lagi tadi Pak Abui ceritakan ada banyak kantor di sekitarnya yang misalnya mungkin banyak yang pasif begitu ya, atau do nothing. Tapi Era dengan brand yang sangat kuat selalu menciptakan terobosan-terobosan baru ya, seperti yang tadi Pak Abui sampaikan, kita selalu mengadakan webinar, bukan hanya 1-2 hari Pak Abui, kita selalu lakukan setiap hari, setiap minggu, bahkan kita sudah tembus lebih dari 2 bulan hari ini ya, dengan topik yang sangat luar biasa dan menghadirkan pakar-pakar yang luar biasa. Jadi yang pertama adalah kita mesti tergabung dalam brand yang kuat, karena brand itu akan menarik orang. Kemudian tadi menarik sekali yang Pak Susanto dan Pak Abui juga saya lihat inline begitu ya, sama begitu menyampaikan adalah beliau berdua ini banyak sekali frekuensi tampil di sosmed begitu. Kalau saya lihat Pak Susanto memang banyak kegiatannya ya di sosial media, mengadakan event-event Zoom, kemudian banyak sekali bermain digital marketing ya, teman-teman marketingnya juga. Dan Pak Abui juga beberapa waktu yang lalu saya lihat juga tampil dengan developer-developer, salah satunya yang tadi Bapak sebutkan ya, Delana, Pak Abui juga tampil dengan topik-topik yang menurut saya sangat attracting, dan itu membuat orang lain melihat, bahkan pengen ketemu sama Pak Abui, pengen gabung seperti itu. Jadi menarik sekali ya. Yang pertama bergabung dalam brand yang kuat, kemudian sering tampil. Terus tadi Pak Susanto dalam slide-nya juga menyampaikan adanya tentunya sering tampil karena banyak event gitu ya. Banyak sekali event. Jadi Pak Susanto dan Pak Abui ini adalah contoh orang yang dalam tanda kutip jual dirinya luar biasa, istilahnya begitu ya, sudah jual diri begitu loh Pak. Jadi kemanapun orang pasti kenal sama Pak Abui ya, pasti kenal sama Pak Susanto. Nah, saya ingin beranjak sedikit ke Pak Susanto nih ya. Kalau tadi Pak Abui marketnya di Tangerang begitu ya, bagaimana dengan kondisi di Jawa Tengah Pak, di Solo dan Semarang, Jogja sekitarnya? Apakah strategi rekrutmen Pak Susanto ada beberapa strategi baru Pak selain yang tadi Bapak sampaikan? Ya, mungkin ini saya tambah sedikit tadi yang mengenai brand tadi Pak David. Jadi saya juga karena Pak Abui sering pasang di medsos, kami jadikan itu motivasi buat agen-agen kami. Jadi kalau Pak Abui bilang, wah ini target masa pandemik 100% melampaui, saya screenshot, saya kirim ke anak-anak, nih lihat nih pasar nggak ini Pak Abui hebat, saya bilang gitu. Saya makanya ini keuntungan bergabung dengan jaringan yang luas karena saling support. Jadi kelihatannya mungkin Pak Abui nggak merasa itu jadi pengaruh ke kami, tapi tulisan itu akan jadi motivasi buat kami juga. Jadi langsung saya screenshot. Saya berikan anak-anak, kemana ada pasar sepi, Pak Abui aja 100% terlampaui, saya bilang gitu. Saya bukan pamer loh Pak, saya cuma motivasi tim saya juga loh Pak. Luar biasa, luar biasa. Buat kami Pak, terima kasih Pak. Nah mengenai pasar yang Jawa Tengah, Jogja ini Pak, tetap sama seperti Pak Abui yang lakukan, bahwa kami tetap melakukan aktivitas. Jadi mungkin aktivitas dengan cara offline tidak bisa dilakukan, ya kami mencari cara dengan aktivitas online. Jadi kami rutin tetap melakukan rekrutmen dengan online, dan hasilnya sungguh di luar dugaan kami. Jadi 8 itu yang sudah kami pilih Pak. Sebenarnya ada banyak yang mau daftar, cuman karena mungkin saya lihat dari sisi waktu mungkin mereka tidak bisa komit, dari sisi background pekerjaan yang lama juga mungkin bagi kami nanti terlalu lama untuk ngajarinya jadi bagus. Mungkin saya pending dulu. Jadi yang saya ambil adalah yang memang benar-benar sesuai kriteria kami. Terutama yang di Semarang, kami mendapatkan agen-agen baru yang
cukup berkualitas. Jadi modalnya sudah ada semua, tinggal kami mendidik dan mentraining dengan sistem dari kantor kami. Jadi ada agent yang baru bergabung 2 bulan yang lalu di masa pandemik, sebelum masa pandemik lah. Di masa pandemik malah dia bisa closing hampir 3 miliar. Jadi itu cukup sukses karena dia sama sekali bukan orang penjualan, dia bukan orang yang sales, tapi dia mampu untuk closing di masa pandemik ini. Jadi kami ngelihat bahwa pasar ini kesempatan buat kita, karena yang lain takut-takut untuk bekerja. Karena mereka mungkin terpengaruh karena medsos, terpengaruh karena berita-berita yang membuat dia takut bekerja, dan ini kesempatan kami untuk bekerja malahan. Tapi tetap dengan prosedur yang ditaati, prosedur berbeda masa ini yang kita taati. Ya, begitu, baik. Baik, menarik sekali. Teman-teman real estate agent, saya ingin informasikan ya sambil kita sedang live bahwa tadi yang Pak Abui ceritakan bahwa kita Era Indonesia juga ada training ya yang berkesinambungan. Era Indonesia mengadakan online training untuk sales system training ya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bersama Era, segera join karena Era mengadakan sales system training nanti pada tanggal 22 sampai dengan 24 begitu ya. Kita akan adakan dan hanya 100.000 khusus bagi Anda yang mampu membuktikan diri bahwa Anda korban PHK bahkan free begitu. Dan saya ingin singgung sedikit ini ke Pak Abui dan Pak Susanto begitu. Pak Abui dan Pak Susanto, kita ngomong sekarang kondisi sedang bergejolak begitu Pak. Ya, market sedang bergejolak dan Pak Susanto dan Pak Abui memilih untuk tetap bukan hanya aktif gitu ya. Kalau yang pasif sudah pasti lewat. Pak Abui menurut saya dan Pak Susanto bukan hanya aktif tapi proaktif begitu. Oke. Dan apa Pak strategi Bapak di dalam kondisi seperti ini? Rekrutmen seperti apa yang Bapak lakukan? Mungkin Pak Abui boleh share, silakan. Ya, untuk rekrut ya pasti tetap saya selalu tiap bulan itu nggak ada berhenti-berhentinya, Pak. Kita bisa ganti bahasa promosinya atau apa gitu. Saya selalu ganti spanduknya saya ganti warna, katanya saya ganti gitu. Misal join us untuk gabung dengan top agent atau untuk reward, ayo ibu rumah tangga, agent asuransi yang mau belajar, yuk kita belajar di sini sama-sama. Itu saya lakukan terus-menerus ya. Selain itu, tetap saya tampil juga selain di spanduk ya pasti kayak contoh di IG-nya saya, di FB-nya saya kan otomatis banyak yang lihat. Dan di sepanjang itu juga saya sama promosi sampai ke target wilayah saya yang mau jadikan dia marketing. Misalnya saya di Banjarwijaya, saya kan targetin orang-orang yang tinggal di Banjarwijaya dan sekitarnya, misal Modern, Taman Royal, atau bahkan sampai ke Green Lake gitu loh Pak. Jadi saya mau dispesialisasikan daerahnya gitu. Jadi nggak mau terlalu jauh juga saya nggak mau, takutnya nggak terlalu efektif gitu loh Pak David. Nah, untuk yang kedua saya selalu tekanin ke teman-teman marketing. Mungkin contoh itu saling bantu aja. Saya bikin WA status ya untuk join ke saya. Saya minta tolong kepada leader ke marketing, yuk bantuin yuk. Tolong pasang di status WA masing-masing join us ke kita gitu loh, belajar properti atau apa gitu. Akhirnya dapat lumayan juga dari situ Pak. Dari mereka saya minta bantu, pasang WA status dong atau pasang di media sosial mereka gitu. Jadi dari teman-temannya itu ada yang ikutan join gitu Pak David. Gitu Pak David. Oke, baik. Jadi Pak Abui tadi cerita bahwa untuk rekrut Pak Abui kreatif, artinya nggak monoton, tetap lakukan gencar setiap bulan. Setiap bulan ya, saya. Jadi Pak Abui dan Pak Susanto tadi kalau saya lihat rekrutmen ini memang bagian yang vital ya. Tadi Pak Susanto sampaikan bahwa rekrut itu harus terus berlangsung. Dan tadi Pak Abui menarik sekali. Ini saya akan sampaikan apa yang Pak Abui tadi lakukan sebenarnya related dengan beberapa notes yang tips dari saya untuk rekrutmen. Yang pertama tadi kan kita harus bergabung dalam brand yang baik, yang luar biasa ya. Kemudian sering tampil di sosmed. Tadi Pak Abui juga tampil banyak ya, Pak Susanto juga. Kemudian yang tadi Pak Abui lakukan adalah
Pak Abuy menjual orang sukses yang ada di dalam ekosistem itu. Jadi itu akan attracting yang tadi Pak Susanto sampaikan, ya, sukses attract sukses gitu. Dan bahkan di dalam beberapa webinar gitu ya, saya sempat mengikuti gitu ya, itu ada beberapa teman yang bergabung ke kita bersama Era begitu ya, karena mengenal sosok, ingin mengenal dan belajar dengan sosok misalnya Pak Abuy tadi, mengenal Pak Susanto, bahkan mungkin dengan CEO kita Pak Darmadi Dharmawangsa gitu kan, karena kenal tahu sosok beliau, kemudian beliau mau join bersama Era. Jadi ada attracting-nya gitu ya. Kemudian setelah orang-orang sukses tersebut dijual, tentunya brand tadi sudah menjual. Jadi makin gampang bagi Pak Abuy dan Pak Susanto untuk hire, untuk ajak dia bergabung. Ya. Dan orang sukses ini tentunya merupakan orang yang sudah proven. Jadi seperti Pak Susanto saya lihat dan Pak Abuy punya iklan-iklan yang ditampilkan itu, kalau Pak Susanto ada Ibu Selvi Lim, ada Ibu Lia Imelda, kalau Pak Abuy ada Ibu Winda, dan seterusnya. Itu sosok-sosok marketing yang sudah jadi, dan itu mungkin menjadi tantangan atau pertanyaan bagi teman-teman yang mau gabung. Kalau saya mau gabung nanti seperti apa? Dan itu sudah ada buktinya, jadi gampang. Dan menurut Pak Susanto bagaimana Pak strategi rekrutmen Bapak di masa seperti ini? Saya melihat bahwa dalam rekrutmen ini tidak bisa bagian per bagian, Pak. Jadi memang harus terintegrate. Artinya tadi saya bilang bahwa apa yang dilakukan kita dengan membuat marketing atau agent ini berprestasi, tentunya akan bisa attract orang lain juga untuk masuk. Jadi tidak hanya per bagian kita melakukan rekrutmen pasang iklan, tapi kita tidak, yang lainnya tidak melakukan apa-apa, tentu juga tidak bisa. Jadi yang kami tampilkan adalah agen-agen kami memang terbukti mereka bisa berhasil di bisnis ini. Jadi seperti tadi yang Pak David bilang, Selvi Lim ini orang yang tidak punya background apa-apa di bidang penjualan. Ya masuk dalam kondisi bukan orang penjualan, ya kerja di bidang sales ini ya pertama kali. Kemudian saya cuma kasih syarat sama dia aja, kamu bisa nggak ngikuti syarat saya? Kalau kamu mampu, kamu pasti akan bisa berprestasi. Dan memang anak ini cukup patuh dan rajin. Jadi pada saat dia selalu mengikuti apa yang kami lakukan, dalam waktu 2 minggu dia bisa closing 1. Kemudian setahun tahun lalu bulan Mei sampai Desember kita bergabung 7 bulan atau 8 bulan. Tapi anak ini sudah bisa masuk top nomor 5 Central Java Yogyakarta, kemudian nomor 147 nasional. Saya rasa ini bukti bahwa kita bisa mendidik dari bukan siapa-siapa tapi bisa menghasilkan, dan ini penting buat kita untuk attract orang lain untuk gabung. Dan mungkin yang tadi yang di Semarang juga ada yang bukan dari siapa-siapa, akhirnya bisa closing, dan ini cukup menarik orang lain untuk gabung. Dan yang menariknya tadi yang Pak David bilang bahwa ada satu agent yang bergabung di Semarang, baru minggu lalu lah bergabung. Saya tanya, Bapak gabung di sini kenapa? Di brand lain. Nah, saya sering lihat webinarnya Pak Darmadi. Saya sering lihat webinarnya Pak Yafet, saya sering lihat webinarnya Pak David, Pak Susanto, termasuk dengan Bu Lia Imelda, dia lihat semua. Jadi itu yang membuat dia pengen bergabung di kantor kita. Jadi tidak bisa hanya per bagian kita melakukannya, mesti terintegrasi. Ya, menarik sekali. Jadi untuk melakukan rekrutmen ketika kita sudah bergabung dalam suatu brand yang kuat ya, seperti Era, sebenarnya member broker, main jobnya member broker adalah rekrut begitu ya. Jadi sebenarnya MB ketika sudah bergabung dalam brand yang kuat ini, MB rekrut itu nggak sendiri begitu. Seperti tadi Pak Abuy bisa mendapatkan referensi marketing dari tim dari Era Fajar begitu ya. Itu kan sebuah sistem, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita bergabung dalam sebuah brand yang luar biasa seperti Era begitu. Kemudian yang tadi kita misalnya teman-teman mau rekrut gitu ya, arahkan saja dengan webinar-webinar seperti kita ya. Tadi yang Pak Susanto sampaikan, ternyata gara-gara lihat webinarnya Pak Darmadi, Pak Yafet, mereka malah join di salah satu kantornya Pak Susanto begitu ya. Jadi
ini hanya bisa terjadi ketika kita bergabung dalam suatu sistem yang kuat. Dan mungkin saya sedikit tambahkan gitu ya, bahwa untuk melakukan rekrutmen, tentunya kita tidak bisa melakukan rekrutmen sekali, acara sekali, kemudian berharap langsung dapat begitu ya. Jadi rekrutmen tidak bisa diukur seperti itu, dan saya yakin Pak Susanto dan Pak Abuy secara konsisten melakukan itu. Dalam 1 bulan tadi Pak Abuy cerita, pasang spanduk, pasang iklan, dan seterusnya, itu bisa rekrut karena konsistensi, bukan hanya sekali, tapi tidak konsisten dan tidak ada hasil. Mungkin Pak Abuy boleh tanggapi, silakan. Ya memang tujuan utama kita kan harus branding kantor dulu ya Pak ya, Pak David ya. Jadi saya selalu nongolin ke leader sayanya, si Pak Safran, Pak Indra, si Bu Winda ya. Tiga-tiganya tuh saya bikin satu grup khusus mereka gitu. Saya pokoknya kalian mau ngelakuin apa aja, saya support gitu loh. Yang penting masuk akal apa semua, saya support semua. Nggak ada kata enggak. Mau ngapain, ayo. Bahkan terakhir mau ngadain webinar gitu, cuman semua pada sibuk gitu karena mungkin kondisi sekarang ini lebih banyak orang beli rumah gitu loh. Jadi kita fokus jualan dulu deh bulan ini. Kita nggak bulan ini sambil gitu. Yang 15 orang ada setahu saya ya yang join ke Era Fiesta Group ya. Dan teman saya lihat semuanya ini marketing juga lagi jualan semua kenceng gitu ya. Leader juga jualan kenceng. Jadi bulan ini sih saya masih belum jalan. Mungkin saya fokusin dulu untuk penjualannya karena banyak gimmick-gimmick dari developernya itu yang menggiurkan gitu loh Pak. Maksudnya ini kesempatan ini nggak datang untuk 2 kali gitu loh. Jadi kita harus manfaatin dulu, kita selesain ini dulu. Bulan ini saya bilang kita fokus jualan ya, karena ini cuman saya lihat mungkin sampai bulan ini promo-promonya yang developer buangin mungkin sampai bulan ini gitu loh. Saya genjot aja penjualan gitu. Akhirnya ya puji Tuhan lompat dari target saya jauh banget gitu. Saya takutnya kan dari tahun ke tahun kan kita tahu bulan puasa mau lebaran udah pasti omset jelek gitu loh. Tambah lagi pandemik ini udah kalau kantornya nggak termotivasi pasti udah di rumah aja saya nggak ngapa-ngapain. Yang penting saya selalu bilang ke mereka jaga jarak gitu, pakai masker gitu ya. Jadi ya udah gitu jalanin aja kita apa adanya seperti biasa gitu. Yang penting ya tetap jaga kesehatan aja saya bilang sama dia. Bahkan saya juga ikut temenin ke mereka untuk Pak Boy bisa temenin saya nggak? Pokoknya saya selalu ada waktu saya pasti temenin. Mau kemana pun saya temenin gitu. Yang penting janji saya dulu sehari sebelumnya gitu. Gitu Pak David. Baik, menarik sekali. Jadi Pak Abuy tadi sampaikan bahwa untuk rekrutmen selain konsisten juga Pak Abuy tambahkan harus masif gitu ya Pak ya. Iklannya tuh harus masif gitu, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau gencar-gencar sekalian ya. Pak Susanto betul. Juga saya lihat dengan marketnya yang di Jawa Tengah, Pak Susanto juga eksis di sosial media mungkin mencakup bukan hanya Jawa Tengah Pak, itu sangat luas dan mungkin boleh berbagi nih Pak Abuy dan Pak Susanto ya. Mungkin saya ke Pak Abuy dulu lah. Pak Abuy saya lihat awal-awal Bapak kan tidak begitu aktif di sosial media begitu ya. Tapi sekarang ini Bapak 5 tahun terakhir saya lihat Bapak begitu gencar, begitu luar biasa di sosial media. Nah Pak, pada saat Bapak awal, mungkin di sini ada teman-teman yang masih takut-takut Pak, kalau mau tampil itu takut, banyak mikir dan seterusnya. Nah Pak Abuy dulu awal-awal Pak, Bapak berani tampil gitu. Itu apa sih Pak? Kok Bapak bisa berani tampil, mau tampil dan seterusnya, itu kenapa Pak? Ya karena saya ingin menjadi salah satu orang yang top atau di bidangnya gitu. Contoh dulu saya masih gabung di Era Top ya. Dulu saya sebelum di Era Fiesta itu saya gabung di Era Top gitu ya. Saya ingat waktu itu spanduk pun belum ada yang masang foto gitu. Belum ada. Jadi waktu saya di Semanan tuh saya pasangin aja spanduk jual saya dari depan Semanan sampai ujung. Jadi ibarat kata mau ke kanan lihat muka saya, mau ke kiri lihat muka saya depan, muka saya belakang, muka saya. Jadi saya mau kemana pasti klien itu akan telepon saya gitu loh. Gitu. Jadi saya suruh mereka kan nggak semua, terutama yang cewek, yang ibu-ibu atau apa kan takut digoda atau apa. Saya bilang ya itu balik lagi ke masing-masing ya, plus minus semua plus. Kalau kita emang mau jadi
juara atau mau closing lebih banyak ya kita harus begitu biar orang kenal gitu. Yang pasti ada lah, mungkin 1-2 orang pasti ada yang iseng, pasti ada gitu ya. Ya kita nggak usah ladenin, kita ngeblok atau apa gitu loh, Pak David. Oke, jadi Pak Abuy berani tampil, Pak Abuy menyadari ya Pak ya, sadar benar bahwa kalau kita mau sukses kita harus tampil supaya orang lain tahu siapa kita begitu ya. Iya, betul. Nah, Pak Abuy apakah di sosial media begitu selain Facebook, Instagram begitu Bapak ada bermain sosial media lain untuk rekrutmen mungkin? Saya nggak ada, cuma 2 itu aja. Oke, baik. Okay, sama di WA status gitu aja, saya paling itu aja. Oh, WA status ya. Oke, baik. Kalau Pak Susanto nih, saya lihat sangat menarik sekali Pak Susanto punya konten ya, main video, main digital begitu. Pak Susanto main di dalam Facebook, Instagram, atau ada di sosial media lain, Pak? Kebanyakan di Facebook dan di Instagram aja, Pak. Oke. Nah, apa yang Pak Susanto lakukan? Berbayarkah atau yang free-free saja, Pak Susanto? Untuk yang tertentu saya lakukan yang berbayar, Pak, sebagai wujud tanggung jawab kami ke vendor atau ke developer. Jadi untuk yang memang mereka percaya kepada kita, saya akan melakukan membayar dengan media sosial yang berbayar. Dan menariknya tadi, Pak, saya barusan mendapat telepon dari salah satu bank swasta nasional. Yes. Mereka suruh buat saya webinar. Mereka akan undang nasabah-nasabah prioritasnya. Saya suruh pilih produk-produk project primary kita dan secondary kita. Jadi ini menarik karena dengan efek itu mendapat sesuatu dari perbankan. Jadi mereka mau pasarin KPR-nya, saya suruh tampilin produk-produk dan produk primary dan secondary, mereka datangin nasabah-nasabah prioritasnya. Nah, itu efek. Nah, itu bagus sekali tuh Pak, ide bagus itu Pak. Efek dari yang kita lakukan ini Pak Bui. Yes, jadi selain rekrutmen untuk rekrut marketing, sebenarnya secara nggak langsung efek lain dari rekrutmen marketing itu adalah kita attracting listing begitu ya Pak ya, attracting investor, attracting buyer seperti itu ya. Jadi efeknya luar biasa dan kembali lagi ke poin yang pertama tadi, bahwa kenapa Pak Susanto tadi sampai di calling oleh bank swasta nasional, itu juga karena adanya brand yang kuat tadi. Karena pasti bank ini lihat era, kemudian baru masuk ke dalam. Pak Abuy juga saya lihat banyak sekali kerjasama, juga bank-bank itu juga pasti lihat eranya, kemudian masuk ke dalam. Dan Pak Abuy banyak sekali dipakai. Ada bank juga ngajak saya bilang ya udah kalian setting waktunya aja, tinggal ngomong sama saya gitu. Dan kemarin saya juga Pak di Menara Batavia juga tuh saya sampai ke era ternyata tutup juga ya. Saya juga webinar di sana di Solid Gold, diajak teman saya, yuk saya sharing ini, saya sharing properti, jadi tuker informasi, mungkin dia punya nasabah, saya punya klien mau mungkin join di bisnis gitu atau apa, investasi apa, saya diajak webinar kemarin gitu loh Pak. Baik, menarik sekali. Nah, Pak Abuy, khusus di dalam masa-masa seperti ini, Pak. Kalau tadi Bapak sedang sibuk panen untuk transaksi, kan ceritanya penjualan ini lagi luar biasa, Pak Abuy, over target dan seterusnya. Nah, bagaimana Pak Abuy untuk rekrutmen ini? Kalau misalnya ada orang yang tadi terkendala kepengen ketemu Bapak nggak bisa, Bapak bisa antisipasi mungkin menggunakan teknologi seperti itu, Bapak lakukan interview, mungkin melakukan seperti itu? Atau ya, harus pasti. Ketemu langsung? Kalau bagusnya sih saya selalu minta ketemu langsung. Mungkin pertamanya sih dari telepon ya, Pak David ya. Cuma kan balik lagi ke masing-masing pribadinya. Mungkin dia mau pengennya ketemu saya dulu atau apa. Ada yang langsung, misal saya nggak bisa kan saya langsung ke leadernya Pak. Gitu, saya nggak langsung. Cuman ada yang ketemu. Adakah standar-standar tertentu Pak Abuy? Untuk bagi Pak Abuy dalam meng-hire orang, ada standar tertentu, ada level-level tertentu yang harus terpenuhi. Dan mungkin bisa kasih contoh ke kita, ke teman-teman sekalian, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang mungkin menjadi dasar bagi Pak Abuy dalam melakukan rekrutmen? Ya, saya selalu nanya apa yang pertama, satu, pasti motivasi Bapak atau Ibu untuk join ke sini apa, satu. Terus kedua, karena kantor saya juga terlalu open, maksudnya saya yang penting Bapak kalau mau join, ya saya mesti ketemu saya dulu atau leader saya dulu gitu.
saya akan tanya secara detail, maksudnya background-nya dia apa gitu. Memang kan nggak semuanya marketing gitu, cuman saya lebih fokus, lebih kalau bisa sih saya pinginnya nyari yang orang yang udah bermain di asuransi untuk bergabung ke properti, Pak, gitu. Saya lebih tekanin ke sana kalau ada yang di main asuransi itu ya mau jadi agent properti, saya tinggal lebih gampang ngolahnya gitu daripada yang kerja pabrik atau apa nanti apa saya olah bisa gitu. Cuman ya butuh waktu proses aja. Selama saya selalu tekenin satu aja, yang penting saya butuh kejujuran dari Bapak dan kerjasama aja kalau emang mau join di sini. Itu kunci utamanya di situ saya. Bisa diajak kerjasama dan saya butuh yang jujur aja gitu aja Pak. Oke, baik. Masalah Artinya, belajar gampang, tinggal belajar aja sih gitu. Nah dari era kan udah ada trainingnya gitu kan, secara teori atau apa. Saya bilang kalian dulu join dulu di trainingnya era dulu, nanti baru ketemu saya atau leader untuk lapangannya, karena pasti akan beda gitu cara cara komunikasinya atau apa kan pasti beda gitu. Step pertama ya kita harus belajar dulu untuk dasarnya dulu, karena kalau dia nggak ngerti properti kan repot gitu. Jadi harus training awal dulu saya bilang, baru nanti di lapangan sama saya lagi gitu. Ya ada sih yang gampang langsung 1 minggu, 2 minggu closing juga ada yang berapa bulan nggak jualan juga ada. Balik lagi ke pribadi gitu. Emang mau maju sama-sama kita apa enggak gitu. baik. Nah, pertanyaannya mungkin saya agak sedikit agak sulit nih Pak. Bagaimana Bapak bisa mendapatkan Pak Abuy ini? Saya masih ke Pak Abuy dulu Pak Susanto. Bagaimana Pak Abuy bisa mendapatkan orang-orang yang datang ke Pak Abuy itu orang-orang calon marketing yang berkualitas Pak? Otomatis saya sebenarnya main di marketnya Tangerang tuh baru berapa tahun ini ya, kurang lebih 3 atau 4 tahun. Nah karena itu juga mungkin saya sering ikut di acara PK atau apa ya di media sosial segala macam, akhirnya banyak juga tertarik sama saya gitu loh. Bahkan ada yang teman-teman deket saya nanya, lu kantor udah punya banyak, ngapain sih join sama Era gitu loh. Banyak gitu loh. Lu mau nggak buka bareng lagi yuk kita buka. Ini dia saya enggak, maksudnya saya enggak. Saya udah besar di Era, saya mau di Era aja gitu loh. Dan brand saya udah terbentuk gitu, orang-orang udah tahu gitu. Jadi kalau emang dia mau, ayo kalau mau buka ya udah tetap harus pakai Era Fiesta gitu loh. Banyak ada beberapa teman saya yang ada yang warna kuning juga ada mau coba di Era Fiesta. Maksudnya dia kantor udah ada nih gitu mau jadi undernya Era Fiesta juga ada gitu lagi dibicarakan gitu pada mungkin karena dari sosoknya kita mungkin aktif atau kita jualannya atau kantornya kita lumayan bagus. Sebenarnya yang mau join ini udah punya dasar mungkin ya. Ada yang udah dari brand lokal, tinggal kita ngolah aja gitu loh. Kita branding dianya, kita ajarin aja. Dia udah tertarik kok gitu pada fit. Ya, oke. Jadi tadi Pak Abu sampaikan ketika Pak Abu bertemu dengan calon marketing yang sudah menghubungi ya, Pak Abu tanyakan mengenai motivasinya tuh apa, begitu ya. Iya. Kemudian Pak Abu ajak untuk bertemu langsung, meskipun mungkin pakai teknologi dulu, tapi akhirnya tetap harus ketemu langsung. Kemudian diajak untuk lihat ke kantornya, ke kantor Pak Abu ya. Tadi Pak Abu juga kasih tips kalau bisa ambil atau hire teman-teman yang bermain di tadi asuransi gitu ya Pak ya, itu juga saya lebih mudah untuk diolah gitu ya, karena mentalnya udah terbentuk ya, mentalnya sudah terbentuk dan kemudian apalagi kalau bisa dapetin orang yang tadi brand-brand lokal atau apa kayak tadi yang punya basic sebagai property agent dan kemudian bagaimana Pak Abu bisa mendapatkan calon-calon marketing yang berkualitas. Kalau menurut saya pribadi, karena tadi related dengan yang Pak Susanto sampaikan bahwa Pak Abu sendiri punya kualitas, sehingga orang-orang yang tertarik juga pasti akan kurang lebih seperti itu gitu. Dan saya ingin bertanya ke Pak Susanto ya, thank you Pak Abu untuk tipsnya. Bagaimana Pak Susanto Lim di market Jawa Tengah khususnya, bagaimana cara Bapak untuk mendominasi market khususnya di sana dalam hal rekrutmen Pak?
tadi Pak Abui sampaikan kan, Pak Abui ngomong mengenai motivasinya seperti apa, kemudian ada target-target market orang-orang dengan background yang seperti apa misalnya. Bagaimana dengan Pak Susanto? Ya, mungkin kalau saya tentu bermula dari diri kita sendiri, Pak. Jadi saya seperti Pak Abu, saya nggak akan mungkin bisa kerja sendiri. Artinya saya punya partner-partner kerja dari leader yang bekerja sama dengan kami. Jadi kalau di Solo saya punya Bu Imelda, Bu Lia Imelda untuk leader dan partner kami di era IREA Solo Baru. Kemudian di Semarang kami punya Bu Davina di era IREA DC. Jadi kami menyadari bahwa untuk menjadi besar nggak mungkin kami sendiri. Jadi tetap kami harus bergandengan tangan, berpartner dengan orang lain. Dan seperti tadi yang rekrutmen tadi, setelah mereka diwawancarai oleh partner kami di Semarang, Bu Davina, partner kami di Solo, Bu Lia Imelda, tapi tetap saya saya juga harus tahu, Pak. Artinya kayak 3 hari yang lalu saya meeting Zoom dengan calon agent dari luar kota, ada 3, kemarin ada 3. Tetap saya harus tahu, karena mungkin pengalaman saya selama 23 tahun, saya bisa tahu bahwa agent yang bisa dibentuk, agent yang bisa memaju, punya ciri-ciri yang nggak mungkin lari dari apa yang sudah saya alami. Jadi, seperti apa itu ciri-cirinya Pak Susanto? Mungkin boleh dibagikan ke kita. Tentu di wawancara tadi saya akan suruh dia cerita latar belakang pekerjaannya, terus kenapa dia ingin bergabung jadi agent properti, saya suruh cerita semua. Dari situ saya akan bisa menganalisa, Pak. Walaupun mungkin kembali lagi nanti attitude yang akan menentukan. Tapi tetap dari wawancara itu saya akan dapatin kira-kira 75% mesti masuk inilah. Orang ini pasti gini saya sudah tahu lah. Karena habit seseorang itu nggak akan bisa dirubah dalam waktu singkat. Jadi habit dia di pekerjaan lama apa, tentu saya bisa analisa cocok nggak untuk kerjaan sebagai agent properti. Jadi memang untuk saat ini mesti harus saya juga screening terakhir saya. Jadi saya harus tentukan ini kira-kira bisa saya bentuk, karena saya punya prinsip saya akan investasikan waktu saya dan investasi saya untuk agent-agent memang mau maju, Pak. Jadi saya nggak mau terima orang yang saya juga akan malas untuk investasi ke mereka. Jadi memang saya melakukannya dengan screening, artinya kalau saya sudah keluar investasi, keluar uang untuk biaya agent-agent kami, ya saya akan keluarkan kalau agent ini berkualitas. Maksudnya bisa dibentuk. Oke, berarti artinya Pak Susanto di sini menyampaikan rekrutmen tetap harus terus berlangsung, sehingga ketika hal-hal seperti tadi deadlock itu terjadi, kita tidak ambil pusing untuk cut begitu ya Pak ya? Jadi saya tidak takut untuk mereka pindah atau mereka keluar, karena saya bisa ada sumber-sumber baru yang bisa saya bentuk. Oke, baik. Wow, mentalitas yang luar biasa nih Pak. Yes. Pak Susanto, saya masih bertanya ke Pak Susanto, Pak. Untuk tadi Bapak sampaikan juga di depan mengenai strategi rekrutmen secara online ini ke depannya akan menjadi sesuatu yang baru begitu ya Pak ya, dan harus dilakukan. Nah, bagaimana langkah Pak Susanto untuk melakukan rekrutmen online ke depan? Ada terobosan-terobosan seperti apa mungkin yang boleh di-sharingkan untuk teman-teman? Ya mungkin tetap yang pertama ya mesti kita harus melakukannya konsisten. Jadi rekrutmen ini harus kita laksanakan secara terus-menerus dengan webinar-webinar yang kami adakan. Tentunya kantor juga investasi, karena mesti webinar ini kan bayar, nggak mungkin kita pakai yang gratisan. Ya. Kemudian di samping rekrutmen yang terus-menerus jalan, tentunya saya juga harus memperhatikan calon-calon agent yang sudah masuk ini akan kita bentuk seperti apa, kapan mereka bisa closing, karena closing ini berpengaruh terhadap mental si agent ini. Jadi kalau agent ini sudah pernah closing, nah, percaya dirinya tumbuh. Jadi sama Pak, yang seperti di Semarang itu agent kami Pak Sigit baru bergabung, tapi karena sudah closing 2 kali ini percaya dirinya tumbuh
tumbuh dan akhirnya akan attract dari teman-temannya yang lain. Teman-teman lamanya pasti, wah ini baru aja bisa closing, masa dia agent yang sudah lama bergabung nggak bisa closing. Nah, itu cukup membuat motivasi yang lain. Jadi saya selalu kuncinya adalah sukses, attract sukses. Jadi saya harus buat salah satu beberapa orang sukses dan itu akan menarik orang lain untuk sukses. Agent kami yang lain untuk sukses. Ya. Oke, menarik sekali teman-teman real estate agent. Thank you Pak Susanto. Saya mungkin ingin ke teman-teman real estate agent dulu Pak Susanto, Pak Abuy. Teman-teman real estate agent, bagi Anda yang ingin bertanya dalam sesi ini, Anda diperkenankan boleh bertanya, silakan langsung ketik di Q&A, silakan. Nanti akan saya bantu sampaikan ke Pak Abuy dan Pak Susanto Lim ya. Topik kita hari ini adalah Smart Recruitment in Difficult Times, seperti itu. Ya, nanti narasumber kita akan menjawab Bapak Ibu punya pertanyaan. Baik, Pak Abuy dan Pak Susanto, mungkin saya akan melemparkan satu pertanyaan yang boleh dijawab oleh Pak Abuy dan Pak Susanto, begitu ya. Dalam situasi seperti ini, Pak, rekrutmen Bapak terus berjalan. Tadi Bapak menggunakan berbagai jurus untuk rekrut. Nah, Bapak, khususnya Pak Susanto ya, tadi Pak Abuy sudah cerita ada background tertentu. Nah, untuk Pak Susanto nih, Pak, menurut Bapak, berdasarkan Bapak punya pengalaman 23 tahun, background seperti apa sih Pak yang mungkin bukan berarti background tertentu tidak begitu ya, yang sangat mudah untuk kita dorong untuk maju. Tadi Pak Abuy bilang bisnis asuransi ya, seperti itu. Mungkin Pak Susanto punya pengalaman? Saya akan lihat sekarang dari sisi usia Pak. Jadi saya akan lihat, saya sekarang lebih senang investasi pada anak-anak muda. Jadi saya lebih senang anak-anak muda ini bisa bergabung karena saya bisa bentuk mereka dan mereka sangat friendly dengan digital marketing. Karena saya lihat kalau misalnya ya Pak, ada agent yang berumur 50 tahun, 49, 50 tahun yang mau bergabung. Kalau saya lihat karena bukan sesuatu hal yang menimpa kehidupannya sampai dia memulai bisnis baru, kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang terjadi di kehidupannya sehingga dia memutuskan pindah pekerjaan, nah baru saya pikirkan. Tapi kalau orang ini nggak ada sesuatu yang dalam arti lancar-lancar saja, tapi dia dalam umur 50 tahun belum bisa mendapatkan apa-apa dalam kehidupannya, ya saya pastikan orang ini tidak berkualitas sudah. Jadi saya langsung tolak aja. Mending saya ngajari anak-anak muda aja yang bisa saya bentuk dan mereka antusias untuk digital marketing. Jadi itu yang jadi rekrutmen ini berarti Bapak nggak main sembarang terima orang, Bapak akan screening tadi ya? Karena saya berprinsip bahwa saya harus investasi ke agent kami. Jadi kalau saya mau investasi ke agent kami tentunya saya harus pilih agent yang memang benar-benar mau punya passion di bisnis ini, Pak. Punya tujuan. Oke. Kalau Pak Abuy, bagaimana Pak Abuy dalam rekrutmen tadi? Saya sih sebenarnya mirip ya, semua sebenarnya kantor mirip sama Pak Susanto juga mirip ya. Cuman saya kalau usia saya nggak batasin gitu ya. Cuman saya lihat dari semangatnya dia untuk mau gabung ke kita tuh apa gitu loh. Saya punya kok marketing yang umur 60-an, memang dia guru les Mandarin ya. Tapi emang nggak terlalu aktif, tapi sekali dia mau jalan tuh closing gitu loh. Jadi tergantung kita bentuknya dia lah gitu. Maksudnya saya nggak membatasin harus muda, harus tua apa gimana gitu ya. Pokoknya intinya tujuan semangatnya dia mau gabung ke sini itu apa, motivasinya itu untuk apa. Ujung-ujungnya pasti uang kan gitu loh. Ya. Saya pingin penghasilan lebih. Yang penting saya bilang sama dia, yang penting kalau kita bisa kerja sama, saya ajarin mau nurut saya cara kerjanya gimana, saya yakin pasti jualan kok gitu loh. Cuma kalau saya ngajarin dia A, I, U, E, O, ya udah tinggalin karena kerjaan kita ini kan gampang masuk, gampang keluar gitu loh. Gitu Pak David. Ya jadi poinnya adalah kalau mau sukses di bisnis ini ya harus ikutin sistem sukses yang tadi kita sudah yang udah ada ya, gitu. Ya, jadi kalau banyak orang gagal di dalam berbagai bisnis karena dia tidak mengikuti sistem yang berlaku di bisnis tertentu, begitu ya Pak ya. Betul, nah, betul. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan nih Pak Abuy dan Pak Susanto ya, mungkin nanti boleh dijawab oleh keduanya gitu ya.
Ini dari teman kita di era Gria Selaras ya. Untuk mendapatkan agent yang berkualitas selain dari background yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira ada background lain apa Pak yang sangat potensial? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, ini masih dari era Gria Selaras juga. Kalau merekrut agent secara online nih, ya, yang Pak Susanto lakukan ya, yang sudah Bapak lakukan ya, apakah ada referensi medianya Pak? Mungkin sekarang Pak Abui dulu deh, boleh jawab pertanyaan yang pertama dulu, silakan. Untuk ya, mendapatkan agent kualitas tadi. Ya, sebenarnya kalau agent kualitas, kita bisa bentuk, Pak David. Maksudnya yang penting saya balik lagi, saya tekenin lagi. Motivasi dan semangatnya dia untuk kesini dulu. Kalau dia nggak punya itu, udah buang aja gitu loh. Tapi selama kalau dia masih ada, walaupun misal baru join nih, sebulan saya misal, yuk kita muter yuk ke sini, wah cariin dong, fotoin rumah, misalnya yang ditulis TP dijual, dia teleponin, dia gagal gitu. Saya bilang, saya telepon juga pasti ada gagalnya, jadi nggak usah malu, nggak usah takut gitu loh ya. Nggak mesti yang senior, nggak mesti yang junior, pasti ada ditolak juga, nggak semuanya gitu loh. Yang penting tetap semangat, kita jalan, pasti jalan. Jadi saya lebih utamain semangatnya dan motivasinya gabung ke sayanya itu ini Pak. Saya pernah pakai iklan rekrutmen untuk pakai di Instagram sama Facebook yang berbayar ya gitu ya, Google Ads gitu ya. Cuman hasilnya itu ya menurut saya banyak yang nanya, cuman udah ketemu sih kurang bagus gitu pada fit gitu. Saya udah coba di Google Ads juga, saya udah coba segala. Oke. Cuman yang paling bagus ya satu dari rekomendasinya teman-temannya tim kita, itu yang kita bentuk gitu. Oke, thank you. Saat ini teman-teman real estate agent telah terhubung bersama kita CEO Era Indonesia, Pak Darmadi Darmawangsa. Semangat pagi Pak Darmadi. Luar biasa. Luar biasa. Thank you. Pak Darmadi sudah bergabung bersama kita dengan Pak Abui dan Pak Susanto Lim. Mungkin Pak Darmadi boleh kasih semangat nih Pak dalam rekrutmen kita untuk teman-teman Pak. Saya terima kasih kepada Pak Abui, Pak Susanto, dan Pak David yang menyelenggarakan acara ini. You guys are not selfish. You guys want to share something, teman-teman. Saya hanya ngomong tidak panjang. Saya sudah dengar dari tadi pembicaraan kita ini, dan saya ngelihat audiens kita juga banyak pemilik kantor ya, dan juga banyak agent senior. Bagi saya sebenarnya running real estate agent setelah COVID ini sangat jelas bahwa Anda sebagai pemimpin perusahaan mesti show your leadership. Show your leadership. Orang mesti lihat muka Anda, orang mesti dengar apa yang Anda ngomong, orang mesti bisa baca tulisan Anda. Saya ngomong sekali lagi, orang bisa lihat muka Anda, orang bisa dengar apa yang you ngomong, dan orang bisa baca apa tulisan Anda. Karena orang-orang yang mau mengikuti leader itu orang-orang yang harus terinspirasi dari leadernya. Itu pertama. Oleh sebab itu, jangan leader sifatnya seperti kayak business owner, bos, duduk di belakang meja, nggak ada yang kenal dia, tapi pengen dapat agent yang bagus. Nggak ada yang kayak begitu. Anda juga jadi bisnismen juga sadar. Ada juga bisnismen yang mau cara gampang. Kasih aja komisi gede-gede, kasih aja komisi tinggi-tinggi. Tidak mendidik, sama aja anak Anda. Anda kasih semua yang terbaik untuk anak Anda nggak didik dia nggak jadi orang. Jadi leader yang benar adalah leader yang tahu bagaimana supaya agent itu bisa bertumbuh. Dan di hati seorang leader, dia sangat senang dan bangga kalau agentnya making money. Bukan dia yang making money, ini yang susahnya. Kalau mentalnya dia yang making money, agent itu akan diperas. Ya kan? Tapi kalau dia pengen agentnya yang making money, dia akan peras dirinya sampai agent itu berhasil. Saya sangat yakin agent akan lihat kemauan dari leader untuk maju. Yang berikutnya, share some ideas. Kita pemimpin, kita mesti punya ide. Saya sangat yakin kalau kita berkecimpung di bidang apapun yang kita kerjakan, kita pasti adalah orang-orang yang mau mengambil inisiatif dan kreatif. Nggak ada tuh top agent, top brokers, member broker yang hebat kalau tidak punya inisiatif, ya kan? Tidak punya kreatif. Dan juga sebagai pemimpin Anda mesti fearless. Fearless. Jangan sedikit-sedikit, nanti kalau begini nanti jadi begini. Jangan, lakukan aja. Karena sambil you lakukan, you belajar. Tadi saya senang. Pak Abui bilang, saya nyari orang umurnya tua juga saya ambil. Pak Susanto tadi pikir, saya maunya anak muda. It's okay. Nggak semua harus sama. Just do it. Ya, saya percaya. Nyari milenial, benar. Nyari yang tua dikit, nggak ada masalah. Yang penting, you percaya, you jalanin. Ya. Kemudian, saya katakan bahwa Anda sebagai leader, saat ini saya senang Pak Susanto
Pak Abu apalagi ya bisa ada di sini, Anda juga mau involve dalam training, berikan training kepada bukan agen-agen di kantor Anda saja, kepada siapa saja. Karena ini juga melatih leadership Anda untuk bisa naik ke level yang berbeda ya. Jadi speaker di webinar ya. Jadi speaker di webinar, jadi key influencer officer. Anda menjadi orang yang influence orang. Nah, orang akan ikut Anda kemana saja Anda bisa berada. Oleh sebab itu, singkat cerita, kalau poin yang saya mau simpulkan dari teman-teman yang tadi simpulkan, jadi orang itu mesti fun, enjoy, kerja itu nggak ada waktu. Kerja itu jangan limit jam 8, jam 5, kerja itu 24 jam. When you love someone, when you love your wife, lu nggak love your wife itu hanya 8 jam sehari. You love 24 hour. You senang anak Anda. You senang anak-anak 24 hour. You senang bisnis ini. You are in this business 24 hour. Katakan kepada agent Anda, saya adalah leader yang standby 24 hour kalau Anda butuh saya. Saya sangat yakin orang-orang bagus itu akan datang kalau kita perbaiki diri kita sendiri. Leader, perbaiki diri kita sendiri. Orang bagus akan datang. Kalau saat ini tidak banyak orang bagus datang ke tempat kita, ini yang salah kita. Yang salah kita. The more you change your life, the better result you will get. Saya rasa itu pesan-pesan saya, Pak, dalam rekrutmen. Rekrutmen very simple. Anda bisa saja menjadi orang yang mengejar kupu-kupu, atau Anda adalah orang yang bisa menjadikan sebuah pohon yang indah, sehingga kupu-kupu itu tidak usah dikejar, dia datang sendiri. It's your choice. Tapi untuk membangun sebuah pohon, untuk mencari penangkap kupu-kupu, itu satu malam you bisa dapat. Tapi untuk membangun sebuah pohon yang rindang, sehingga kupu-kupu datang, itu butuh lifetime. Dan kedua sumber kita ini, Pak Susanto dan Pak Abuy, sudah membangun bisnisnya puluhan tahun, dan mereka sudah membangun pohon itu. Dan pohon itu akan segera datang, segera bertumbuh, dan segera besar. Saya rasa itu yang saya mau share, Pak David. Terima kasih ke para dua narasumber ini. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Darmadi Darmawansa, untuk waktunya dan sharingnya. Baik, mungkin saya ingin highlight beberapa poin yang tadi Pak Darmadi sampaikan ya. Luar biasa sekali, Pak Darmadi tadi sampaikan. Yang pertama adalah poin yang pertama tadi perihal kita rekrutmen. Show your leadership. Ya, jadi tampilkan kita punya muka, ya. Terus tampilkan kita juga punya suara, sehingga orang lain lihat siapa kita, dengar siapa kita, dan kemudian buat tulisan-tulisan atau konten yang menarik, ya, sehingga memberikan inspirasi buat orang lain. Jadi yang pertama, show your leadership, ya. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita sebagai seorang business owner ini punya mentalitas menjadi bos, tapi menjadi leader, ya. Karena leader itu memahami bahwa untuk dia bertumbuh, dia juga membantu orang lain bertumbuh, ya, luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga tadi, kita kalau mau sukses di dalam bisnis ini, dalam merekrut, kita harus berani untuk sharing idea, ya, bukan hanya sharing, tapi harus ide-ide yang kreatif dan inisiatif, ya. Kemudian yang keempat tadi saya catat beberapa input dari Pak Darmadi, kita sebagai leader, ya, seperti yang Pak Susanto dan Pak Abuy lakukan. Beliau berdua ini involved di dalam training, oke, aktif di dalam berbagai webinar, ikut product knowledge, jadi keynote speaker, ya, bahkan bukan hanya berbicara untuk sesama satu brand saja, lintas brand pun welcome, gitu ya. Jadi Pak Susanto dan Pak Abuy saya lihat sudah melakukan itu. Dan kemudian yang poin yang kelima yang sangat luar biasa tadi Pak Darmadi sampaikan bahwa kita sebagai leader dalam bisnis ini kita harus fun dan enjoy 24 hours gitu. Jadi kita sebenarnya waktu kita ya 24 jam kita siap support untuk teman-teman atau agent-agent kita ya. Dan tadi Pak Darmadi juga sampaikan menarik sekali, kita mau rekrut ada dua cara. Yang pertama kita mau kejar, ibarat tadi taman kupu-kupu, kita mau kejar kupu-kupunya bisa dapat cepat, atau Anda mau bangun pohon atau taman kupu-kupu tadi. Dan Pak Abuy dan Pak Susanto sudah membangun itu semua, sehingga kupu-kupu mungkin lebih mudah datang dan kualitas itu pasti akan muncul. Ya, menarik sekali. Thank you sekali lagi untuk CEO Air Indonesia, Pak Darmadi Darmawansa, luar biasa. Dan saya ingin kita kembali ke pertanyaan tadi dari Era Gria Selaras ya. Ini pertanyaan berikutnya mungkin relevan ke Pak Susanto, karena saya lihat banyak sekali Pak Susanto melakukan kegiatan rekrutmen secara online. Ya, Pak Susanto, kalau tadi Pak Abuy sudah sampaikan mengenai tipsnya tadi, kalau bagaimana dengan Pak Susanto untuk merekrut agent secara online, Pak? Apakah ada referensi medianya, Pak Susanto? Ya, yang kami lakukan adalah tadi sama seperti yang Pak Abuy lakukan. Saya share ke
Instagram, saya share ke Facebook. Tapi ada tapinya Pak, karena saya meminta leader-leader kami juga untuk share. Jadi leader-leader kami dan agent-agent kami tentunya punya database juga, dan mereka saya minta bantuannya untuk share, untuk bantu share juga. Dan saya rasa yang tadi ditanyakan Era Gria Selaras bahwa apa sih background-nya, yang penting bagi saya yang tadi Pak Abui bilang, untuk memulai satu bisnis itu mereka harus punya tekad, semangat, keinginan. Jadi kalau itu dia sudah punya, dan untuk mengembangkannya masuk ke kantor kami, mereka butuh ilmu lah. Ilmu itu yang kantor akan berikan kepada mereka. Jadi pertama yang kita minta adalah dia punya keinginan yang kuat, dia punya tekad yang kuat untuk jadi top agent. Nah, ilmunya kita yang tanggung jawab, kantor yang akan tanggung jawab tentang ilmu itu. Jadi tidak dapat dari asuransi, background asuransi akan lebih baik karena ngajarinya sudah nggak terlalu banyak. Tapi kalau memang nggak ada, tapi dia punya tekad, punya keinginan, dan punya semangat belajar, nah itu gampang dibentuk. Ini itu tip yang simple. Oke. Baik, mudah-mudahan Era Gria Selaras jawaban dari narasumber kita menjawab begitu ya. Dan Pak Susanto dan Pak Abui, bagaimana dengan marketing yang misalnya sudah masuk ke kita ya, kemudian kita kasih on the job training seperti itu ya. Tadi Pak Abui menyampaikan bahwa begitu setelah selesai training dengan Era Indonesia, kemudian akan kembali ke kantor dan akan didampingi oleh Pak Abui. Dan di situ sebenarnya Pak Abui dan Pak Susanto sebagai member broker menilai apakah orang ini atau marketing ini cutting-nya masuk atau enggak. Nah, Pak Abui dan Pak Susanto, apa yang Bapak berdua lakukan ketika on the job training ini, Pak? Training seperti apa mungkin yang lebih tepat untuk membantu teman-teman yang mungkin baru dan sama sekali belum ngerti dalam dunia real estate? Silakan Pak Abui. Ya, kalau saya pertama setelah di training kan saya kan tanya gimana yang dibahas di training di Era itu gimana. Dia akan jawab kan. Habis itu yuk jalan sama saya. Misalnya dia tinggal di mana ya. Yuk kita muter. Saya maunya dia di lingkungan mana, kita kuasain dulu lingkungannya di situ. Satu. Jadi saya akan muter sama dia. Saya ajak tim yang lain, yuk kita sama-sama. Misalnya kita lihat, oh ini rumah dijual ada 10. Ya udah kita bagi. Gitu. Kita random ya. Antara marketing yang ikut, misalnya yang baru-baru semua kita bagi, ada misal contoh kita 3 orang kita jalan bareng, saya temenin, atau leadernya yang temenin, dapat 10 kita bagi 10. Yuk kita teleponin gitu. Maksudnya mau titip ke kita apa enggak? Kita akan ajarin dia ngomongnya gimana, kita akan ajarin semua. Nah selanjutnya saya akan meminta dia untuk mempromosiin dirinya. Mungkin kan dari teman-temannya dia nggak tahu dia main properti atau apa gitu. Kan ada yang gengsi, saya malu, saya baru coba-coba di sini kok gitu loh. Saya nggak mau, saya mulai tampil. Udah mulai dari WA status, terus produk primary, kita kan biasa ada di dalam grup primary ya, mulai share ke teman-teman satu persatu, terus mulailah main ke media sosial, biar orang tahu dulu bahwa kita main properti, marketing kita main properti, jadi agent properti. Nah dari situlah, oh mungkin saya punya teman atau saya punya properti yang akan dijual, maka dia akan titip kepada si marketing tersebut, gitu Pak David. Baik, thank you Pak Abu. Bagaimana dengan Pak Susanto, Pak? Ya, saya jadikan bahwa sales system trainingnya Era ini sebagai benchmark kami. Jadi saya akan lihat setelah dia mengikuti SST ini, saya baru tahu anak ini sampai tingkat ke level yang mana. Tetapi kalau memang jadwalnya, kalau yang sekarang ini dengan pandemik ini SST-nya bisa berlangsung cepat. Tapi kalau misalnya SST ini masih nunggu jadwal, tentunya saya akan beri mereka training-training yang bersifat mindset dulu, Pak. Jadi saya pengen dia mengerjakannya dengan benar. Artinya jadi nanti dia tidak punya pola. Jadi saya akan train dia supaya dia punya pola kerja dulu. Nah, setelah punya pola kerja ini saya minta mereka ke lapangan mengerjakan apa yang sudah saya training tadi. Jadi kalau misalnya mereka kesulitan, mereka harus lapor kita, harus tanya ke kita, dan kita harus komitmen untuk membantu mereka mengatasi problemnya mereka. Baik.
Bagaimana dengan peran leader di masing-masing tim, Pak Susanto dan Pak Abuy? Mungkin Pak Susanto boleh sharing. Tadi Bapak sebutkan ada beberapa leader di kantor Bapak begitu ya, dan bagaimana peran leader? Mungkin di sini ada business owner, member broker begitu ya, yang mungkin juga punya leader dan mungkin saat ini ingin bagaimana cara mendayagunakan leader-leader ini untuk membantu dalam rekrutmen kantor. Mungkin Pak Susanto boleh sharing. Jadi leader ini memang kami tugas kami utama kantor ya adalah bentuk leader-leader baru dan bentuk leader-leader supaya leader-leader nanti ini mereka bisa buka kantor sendiri sebagai kepanjangan tangan kita seperti yang tadi Pak Abuy membuat Era Fiesta. Nah, itu yang akan megang adalah leader-leader kita sendiri. Mungkin kita bisa partneran dengan mereka. Jadi memang tugas kantor ini adalah membentuk leader yang akan kita akan berikan mereka pengertian bahwa bisnis ini adalah bisnis kita bersama. Artinya kalau semua orang, termasuk terutama leader, harus berkontribusi untuk membesarkan bisnis ini. Jadi tidak ada yang mereka merasa jadi leader, tapi dia tidak bisa rekrutmen, tidak bisa apa, tidak bisa membantu rekrutmen. Jadi kita minta pengertian mereka dan minta mereka supaya bahwa leader harus bisa memberi contoh yang baik kepada agen-agen baru. Ya. Jadi leader ini sangat berperan penting dalam bisnis kita ini, Pak. Karena nggak mungkin kita sendiri tadi yang saya bilang harus berbagi. Baik, baik. Pak Abuy, tadi Pak Abuy sampaikan Bapak juga mempunyai leader-leader ya, ada Pak Safran, ada Ibu Winda dan sebagainya. Bagaimana peran-peran dalam rekrutmen yang Bapak lakukan, delegasi untuk rekrutmen melalui leader-leader Bapak? Ya, kita tetap selalu ada komunikasi di dalam grup WA ya. Apa yang saya selalu minta, yuk bulan ini kita mau ngapain, gitu ya. Kita akan bahas. Bulan ini saya mau bikin promosi. Jadi kita atur, terus dijawab mau di mana aja. Ya udah kita jalanin. Selalu Pak kita ada bahas marketing pun semua sama. Oh, si ini belum jualan, kenapa? Ya, ini jualan, kenapa? Kan kita harus tanyain satu persatu. Leadernya akan saya minta kan untuk laporan, apalagi yang terutama yang baru ya, yang baru join kan. Ada sih kemarin berapa orang yang baru join ternyata COVID. Oh ya udah, saya tetap suruh mereka selalu menyapa dia karena nggak bisa ke kantor kan. Jangan sampai lost contact gitu loh. Saya jaga keep hubungan walaupun dia belum mau serius di bidang ini karena masalah COVID ini, ya nggak apa-apa, kita komunikasi, tetap di grup komunikasi, jaga hubungan. Nanti setelah udah meninggal kita akan maju lagi gitu. Jadi selalu promosi tiap bulan itu kita pasti cetak spanduk itu minimal 50 sampai 100 untuk satu kantor, Pak David. Itu untuk ukuran yang 50 kali 70. Saya pasti itu udah minimal. Itu bukan hanya ya, Pak, ya? Sudah wajib, itu bukan hanya untuk rekrutmennya aja. Begitu juga untuk listingan yang misalnya kita murah-murah banget atau apa, ada yang promo apa, kita selalu bikin. Itu selalu. Baik. Pak Abuy dan Pak Susanto ya, saya ingin melanjutkan pertanyaan begini. Tadi Bapak cerita rekrut, oke. Sekarang marketing baru, oke. Dan bagaimana Bapak memilih nih ceritanya, seorang agent baru, kemudian dia konsisten perform, kemudian Bapak angkat sebagai leader begitu. Apa kriteria bagi Pak Abuy? Mungkin boleh berbagi ke kita karena di sini juga ada beberapa teman yang bertanya Pak Abuy. Bagaimana Bapak cutting-nya seperti apa untuk seorang leader yang mungkin tepat begitu Pak? Silakan. Ya, yang satu tahu kita kriteria untuk menjadi leader ya satu harus bisa mendengar semua keluhan marketing itu harus. Jadi apapun minta apa kita akan diskusikan sama-sama. Yang penting dia bisa menghandle ya. Terus kedua, saya selalu minta kalau seorang leader, kalau marketing butuh dia, ya udah janji sama leadernya mau temenin untuk negosiasi kah atau untuk cuma ngelisting saja. Terus tahu-tahu tiba-tiba ada klien yang minta showing sama si leader, saya bilang harus nolak itu klien dia karena udah janji sama marketing, kita nggak boleh batalin sama marketingnya. Kita harus utamain tim dulu, baru urusan pribadi, gitu, Pak David. Saya selalu tekan ini itu.
Maksudnya kalau kita misalnya saya udah janji sama Pak David nih, Pak David tim saya, yuk besok kita janjian ya ke misalnya ke Tanah Abang survei. Tahu-tahu ada yang telepon saya, Pak besok jam 10 saya udah mau lihat rumah. Nah kita nggak boleh batalin saya nggak boleh batalin dengan Pak David, saya harus batalin yang ini yang mau lihat, lepas dia mau beli apa enggak, atau saya suruh siapa yang bisa bantuin gitu loh. Itu untuk salah satu contoh supaya dihargain sama si marketing. Kalau kita udah janji sama marketing, tapi kita cancel, kan nggak merasa dihargain. Itu yang paling penting sih, menurut saya Pak David. Ya, jadi Pak Abuy, teman-teman real estate agent tadi Pak Abuy sampaikan bahwa kalau bagi versi Pak Abuy gitu ya, seorang leader yang Pak Abuy akan ambil adalah tipe orang yang dia mau mendengar, kemudian dia mau membantu orang lain, kemudian dia komitmen, artinya mau benar-benar membantu dan dia tahu kapan dia harus lakukan, putuskan, dan kapan dia harus dia tidak lakukan seperti itu ya, Pak Abuy. Ya, thank you. Bagi Pak Susanto, mungkin ada kriteria-kriteria leader seperti apa nih Pak, yang menurut Bapak masuk nih untuk bisa membantu Bapak dalam hal rekrutmen? Saya hanya melihat simpel Pak, saya hanya melihat bagaimana leader ini dengan rela meluangkan waktunya untuk membantu si marketing baru atau agent baru. Saya akan lihat dia, bahwa dia tidak ada dengan tulus membantu. Dan karena saya melihat bahwa kalau si leader ini mau membantu, saya pastikan bahwa dia juga mau belajar, karena dengan sering membantu orang, sering membantu para marketing ini untuk mengatasi kekurangan marketing, otomatis leader ini juga belajar banyak. Jadi saya lihat bahwa kalau leader ini mau tulus membantu, nah ini leader beneran ini. Jadi dia juga sambil membantu juga dia akan belajar banyak dari apa yang dialami oleh marketing barunya itu. Ya. Jadi itu yang saya lihat yang simpel aja. Baik. Nah, Pak Susanto dan Pak Abuy, mungkin saya ingin bertanya, Pak. Bapak sendiri punya target untuk rekrutmen nih ceritanya. Kalau Pak Abuy tadi ceritakan 50 sampai 100 punya spanduk tiap bulan harus keluar. Itu merupakan suatu kewajiban, bukan hanya untuk rekrutmen, tapi juga untuk listing dan seterusnya tadi ya. Bagaimana dengan Pak Susanto? Pak Susanto punya target misalnya, mungkin tiap bulan ada target berapa rekrut, atau dalam 1 tahun harus berapa rekrutmen, kemudian action plan apa yang Bapak lakukan. Pasti Bapak punya strategi-strategi dalam rekrutmen, Pak. Mungkin dalam 1 tahun Bapak ada agenda tertentu, mungkin boleh dibagikan, Pak. Silakan. Ya, karena di kantor kami kan memang tempat duduk agent sudah kami sediakan, Pak. Artinya mereka punya meja masing-masing. Jadi saya hanya menargetkan bahwa kalau di satu kantor mungkin ada 25 agent yang seat yang tersedia. Jadi saya pastikan saya harus mengisi, karena memang kalau lebih dari itu memang sudah mungkin kerja juga tidak nyaman, karena kami ada polisi, ada kebijakan bahwa agen di tempat kami ini full time, Pak. Jadi memang saya kasih bukan yang ke kantor ini kalau ada waktu ke kantor. Bagi kami agent ini mesti full time supaya mereka bisa berhasil. Dan itu seatnya memang saya sediakan hanya 25 per kantor. Jadi kalau sudah terpenuhi saya tinggal maintain, kira-kira ada yang jelek, tetap saya lakukan rekrutmen karena kita ada beberapa kantor. Tetap kita lakukan rekrutmen yang terus-menerus sambil saya melihat ini yang harus degradasi, kalau istilahnya siapa yang terlalu jelek ya kita nggak mau juga. Kalau dia nggak ada perkembangan setelah sekian lama di training, setelah sekian lama di coaching, nggak ada kemajuan, ya saya persilakan untuk nyari kerjaan yang lain. Mungkin dia tidak cocok di bisnis ini. Ya, baik. Jadi tadi seperti yang Pak Darmadi juga sampaikan ya pada saat live tadi, bahwa dalam bisnis ini pemilik kantor punya gaya masing-masing. Kalau tadi Pak Susanto sampaikan saat ini sedang prefer mendidik millennials gitu. Bukan berarti yang non-millennials tidak bisa bergabung, tetap welcome. Artinya cutting-nya masing-masing ya. Kalau Pak Abuy tadi cerita juga bahkan ada yang sudah usianya sekian tahun tetap bergabung dan proven meskipun pekerjaannya sebagai part time, sebagai guru les tadi. Nah, bagaimana dengan Pak Abuy sendiri nih? Saat ini sudah sekitar 70 agent bergabung di Era Fiesta. Bapak punya target kira-kira berapa agent Pak yang akan direkrut?
Untuk 1 bulan sih saya nggak terlalu besar-besar banget ya. Sekitar ya paling banyak juga 5-10 karena saya maunya mainstream yang sudah ada. Saya lebih mau fokusin yang tim saya yang sudah ada, sambil kalau ada yang mau gabung ya coba gitu. Saya lebih fokusin yang udah ada, yang masih udah gabung tapi walaupun belum jual tapi masih punya semangat. Nah, saya mau manage ininya aja dulu gitu. Cuman tetap target ya nggak banyak sih, 5-10 aja sebulan gitu. Yes. Dari total grup saya ya gitu Pak David. Ya, dan menarik sekali Pak Abuy. Tadi Bapak sampaikan angka itu dan tidak mengherankan kalau Bapak punya tim saat ini sudah sekitar 70-an. Karena kalau di rata-rata, kalau Bapak konsisten melakukan rekrutmen, ya bulan 5, dalam setahun sudah 60. Jadi 70-an itu menurut saya masuk akal. Dan seringkali kenapa kita tidak bisa tidak mampu rekrut karena mungkin kita nggak punya target rekrut berapa. Sehingga ketika kita tidak punya target untuk rekrut, kita tidak punya action plan yang jelas untuk melakukannya. Tadi Pak Susanto sangat jelas sekali targetnya millennials misalnya, kemudian tetap Bapak punya room misalnya mejanya 25 harus penuh dan seterusnya, ada berapa kantor, sangat jelas sekali. Dan kegiatan yang Bapak Susanto lakukan menurut saya juga sangat variatif dan banyak begitu ya. Bekerja sama dengan Arebi, bekerja sama waktu itu dengan beberapa orang juga, dan ini merupakan networking yang sangat bagus. Jadi teman-teman real estate agent kurang lebih sudah 1,5 jam nih kita banyak mendengar insight ya, dapat mendapatkan insight dan informasi yang luar biasa mengenai smart recruitment in digital times dari Pak Abuy Chia dan Pak Susanto Lim. Dan saat ini saya ingin membuka polling nih, teman-teman, sambil Anda nanti tetap boleh bertanya ya, silakan masuk ke tab Q&A, silakan Anda bertanya. Saya ingin membuka polling saat ini, silakan teman-teman boleh isi pollingnya. Sebentar saya akan buka, termasuk Pak Susanto dan Pak Abuy ya, panelis boleh vote juga, oke? Oke, silakan teman-teman real estate agent isi polling yang muncul di layar Anda, ya. Oke, jadi pertanyaannya apa profesi Anda saat ini? Silakan Anda masukkan, ya. Kemudian dari mana Anda mengetahui webinar yang kita selenggarakan saat ini? Silakan Anda isi, ya. Lalu bagaimana penilaian Anda terhadap webinar siang hari ini, ya. Berikutnya lagi, apakah Anda selalu mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh kami, oleh Era Indonesia? Silakan Anda isi. Sambil Anda mengisi, saya ingin sampaikan beberapa informasi terkait training. Saya akan tampilkan sebentar, sambil Anda isi, silakan. Bahwa Era Indonesia juga mengadakan sales system training ya secara online dan harganya sangat luar biasa begitu ya Pak Abuy dan Pak Susanto. Kalau normalnya 1 juta, ini harga sangat luar biasa di 100.000, dan khusus bagi Anda yang saat ini mampu menunjukkan bahwa Anda terdampak dari COVID dengan PHK misalnya, Anda free ya. Silakan Anda langsung bergabung, Anda datang, Anda kontak ke kantor-kantor dekat dengan domisili Anda ya. Kalau di Jogja, Solo, Semarang, silakan Anda kontak ke kantor Era yang ada di sana. Ya, silakan Anda googling di sana. Ya, kemudian kalau di daerah Tangerang ya, tadi ada kantor-kantor Era di sana, salah satunya Pak Abuy punya. Silakan Anda bisa langsung kontak, and then Anda langsung interview langsung dengan member brokernya, and then pastikan Anda langsung terdaftar dalam sales system training online yang akan diselenggarakan hari Senin, tanggal 22 Juni sampai 24 Juni, hari Rabu ya, jam 10 sampai 15.30 ya, hanya 100.000. Dan training SST ini berlangsung 3 hari, dan di hari ketiga teman-teman yang baru mau bergabung akan mendengarkan sharing session secara live dari Ibu Ting Ting. Ibu Ting Ting merupakan sosok agent marketing associate yang luar biasa ya. Beliau dari zero dan sekarang mampu membukukan, bahkan di COVID ini terus transaksi selama dari 2016 sekitar 200 lebih transaksi dibukukan, dan di tahun 2019 92 transaksi ya mampu dibukukan, luar biasa sekali. Jadi Era Indonesia punya tokoh yang spektakuler dan teman-teman wajib dengar sharing dari Ibu Ting Ting. Baik,
Kita lihat pollingnya. Oke, sudah selesai ya. Saya akan tutup pollingnya. Baik, mungkin Pak Susanto dan Pak Abuy, last statement, Pak, sebelum kita akhiri sesi kita, ya, mungkin ada satu statement pamungkas nih dari Pak Abuy perihal tips sukses untuk rekrutmen di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Silakan Pak Abuy. Ya, saya selalu tekanin ke tim saya ya. Setiap tahun kan kita awal tahun kita selalu setting goal-nya apa, ya target masing-masing kantor tuh apa. Jadi saya selalu bilang ke mereka jangan turunin targetnya, walaupun misalnya keadaan kondisi pandemi begitu. Justru itu kita tingkatin usahanya. Saya selalu tiap kali kalau meeting sama leader saya selalu bilangin begitu. Yuk, akhirnya kan pada semangat. Nah, untuk yang rekrutmen, yuk kita tiap bulan jangan putus asa walaupun belum dapat marketing yang bagus atau apa, iklan terus, promosiin diri terus, pasti akan datang kok. Gitu sih Pak David. Ya, oke. Jadi di dalam kuantitas ada kualitas ya Pak Abu ya. Ya. Jadi tetap keep move on, keep going, jangan pernah turunkan target, tapi kita naikin, kita punya skill, kita tetap masif ya. Thank you Pak Abu Ija untuk sharingnya dan untuk kebersamaannya dalam sharing dalam webinar hari ini. Pak Susanto, silakan statement pamungkas dari Bapak perihal tips sukses rekrutmen. Silakan. Kami selalu melakukannya secara kontinu. Kemudian juga setelah mereka masuk, kami juga harus perhatikan bahwa agen-agen yang bergabung ini harus punya prestasi. Karena kalau mereka ini berprestasi akan memudahkan ada source lain di samping kita melakukan webinar, ada source lain bahwa teman-teman dari si agen sendiri ini yang otomatis bergabung seperti tadi yang Pak Darmadi bilang bahwa kupu-kupu itu akan datang sendiri kalau pohonnya bagus. Nah, itu yang kami tekankan bahwa ke setiap agen properti kami saya minta mereka punya prestasi. Jadi kalau kerja ya memang kerja benar dan dapat prestasi. Baik, terima kasih Pak Susanto Lim dari Era Irea dari Solo dan terima kasih Pak Abu Ija, member broker Era Fiesta atas waktunya ya dalam waktu 2 jam ini sudah sharing luar biasa ya untuk teman-teman real estate agent dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung sejak pagi tadi sampai siang hari ini ya. Special thanks to Pak Darmadi Damawangsa, CEO Era Indonesia ya. Tadi juga sudah memberikan insight untuk kita semua dan di sini juga saya lihat ada Ibu Aan Andriani, Director Era Indonesia. Terima kasih Ibu Aan yang selalu support ya. Luar biasa sekali support dari Ibu Aan untuk teman-teman real estate agent. Dan bagi teman-teman principal atau member broker yang saat dari tadi sampai sekarang kita sudah banyak mendapatkan masukan ya dari Pak Abu dan Pak Susanto, segera kita aplikasikan ya. Dan Era Indonesia selalu mendukung perihal rekrutmen. Contohnya kemarin tanggal 2 Juni Pak Abu dan Pak Susanto ya juga pasti teman-teman member broker juga ketahui ya bahwa Era Indonesia juga mengadakan Era Champions Day. Acara itu tujuannya sekali lagi untuk kebersamaan kita. Ya siapapun welcome, tapi yang penting kita banyak activity, orang tahu siapa kita seperti tadi message dari Pak Darmadi. Orang tahu wajah kita, orang tahu suara kita, dan orang tahu tulisan kita. Seperti itu. Oke, teman-teman real estate agent, terima kasih atas kebersamaan kita siang hari ini dalam topik webinar Smart Recruitment in Difficult Times. Terima kasih sekali lagi Pak Susanto Lim, Pak Abu Ija atas kebersamaannya. Thank you. Oke, terima kasih dan saya tutup acara siang hari ini dan sukses buat kita semua. Thank you for all. All the best.